Ketemu lagi bareng aku. Kali ini kita akan explore liburan kita di Manhattan. Nah, Manhattan ini seperti tadi aku bilang adalah core of New York. Jadi wilayah atau bagian dari kota New York yang memang menjadi intinya. Karena di Manhattan ini terdapat dua stock exchange, bursa saham terbesar di dunia. Mungkin ada yang kalian pernah dengar, New York Stock Exchange. Kapitalisasinya 2021 mencapai 26 triliun dolar. Nah, itu New York Stock Exchange. Yang kedua adalah Nasdaq. Nasdaq kapitalisasi pasarnya bisa mencapai 19 triliun dolar. Nah, dua bursa saham ini saja tuh ada di Manhattan ini. Jadi bagaimana tidak betapa pentingnya nih area ini gitu kan. Manhattan sendiri terbagi menjadi 3 wilayah besar. Lower Manhattan, Midtown Manhattan, dan juga Upper Manhattan. Nah, di dalam-dalamnya ini akan terbagi berbagai macam areanya. Ada Upper West Side, Upper East Side, ada Chinatown-nya, ada juga Greenwich Village, ada Soho, dan banyak lagi. Untuk hari ini kita akan fokus di Lower Manhattan. Nah, di mana kalian pernah dengar ada jalan namanya Wall Street, ada jalan namanya Wall Street, ada filmnya juga Wall Street. Ini tempat tadi bursa saham itu berada. Ada 2 ikon yang menarik di sini, yaitu patung atau statu anak perempuan kecil, namanya adalah Fearless Girl. Ini menandakan sebuah patung yang berisi untuk mendorong emansipasi wanita di sana. Gitu ya, di sini dia taruh statunya tuh dari bronze, dari perunggu di depan NYSE. Gitu. Nah, ini juga banyak turis-turis yang visit ke sini. Yang kedua adalah Charging Bull. Ini patung banteng yang terlihat sangat kokoh gitu ya, dan sangat optimis. Ini mengartikan dulu tahun di 1987 ketika ada krisis ekonomi, itu ada artis Itali yang membuat patung ini ingin menandakan optimisme dari pasar finansial. Karena waktu itu memang ada keterpurukan, terus dia membuat patung ini menjadi terkenal gitu. Salah satu hal yang menarik dari kota New York yang aku pengen informasikan juga adalah penamaan jalan-jalan di kota New York itu seperti kotakan-kotakan, grid-grid. Jadi ada kotakan garis-garis vertikal, ada garis-garis horizontal. Nah, kalian pernah dengar tuh? Pernah dengar di film-film mungkin ada Fifth Avenue, 7th Avenue, 9th Avenue. Nah, itu adalah garis-garis jalan. Seperti ini, Fifth Avenue, 6, 7, 8 Avenue. Kalau jalan untuk horizontalnya adalah 3rd Street, 3, 5th Street, 8th Street, 13th Street. Nah, terus naik 23rd Street, 23, 25, 28, 30, sampai terus ke atas 52, sampai terus ke atas 71 seperti itu. Nah, itu bentuk-bentuk jalan di kota New York bagi yang belum tahu gitu. Jadi setidaknya kalian bisa membayangkan, oh iya, saya berada di perempatan antara 31 Street dan 7th Avenue. Misalnya gitu ya. Nah, misalnya ada di Times Square. Times Square itu ada misalnya ada di 5th Avenue, perempatan dengan 34th Street, misalnya gitu. Nah, itu salah satu penamaannya. Nah, berikutnya lagi ada bangunan yang namanya Federal Hall. Itu juga suka disebut dengan The City Hall. Ini apa nih? Ini adalah dulu zaman Kongres Presiden pertama kali Amerika Serikat, George Washington, diangkat bersama Senat dan segala macam, itu di bangunan ini. Ini juga ada di gedung ini, ada di area sekitar Lower Manhattan itu juga. Gitu. Nah, di depannya itu ada patung George Washington. Nah, berikutnya yang ada di tidak jauh dari situ juga adalah adanya monumen 9/11. Monumen ini berupa ada kotakan besar gitu. Kemudian nanti ada di dinding-dindingnya itu adalah ada pahatan-pahatan korban-korban dari tragedi 9/11. Itu juga diabadikan di situ. Kita bisa lihat, hanya sekedar jalan kaki 5-10 menit dari semua areal itu sudah kita bisa dapat semua gitu ya. Nah, ada lagi juga bangunan yang sangat unik di Lower Manhattan, itu adalah The Oculus. Sebutannya unik ya, The Oculus. Ini adalah bangunan yang diciptakan oleh arsitektur dari Spanyol
yang artinya The Oculus sendiri adalah eye atau mata burung. Bentuknya sangat unik gitu, seperti sayap burung gitu. Artinya ada matanya gitu. Bangunan ini adalah awalnya dibuat sebagai simbolik peringatan tragedi 9/11 juga gitu ya. Nah, di bangunan ini difungsikan sebagai mall dan juga hub untuk transportasi hampir dari 12 moda transportasi yang ada di sana itu bermuaranya di The Oculus ini. Jadi kalau kalian naik subway, misalnya nanti dari airport gitu ya, nah itu kita akan masuk ke daerah Manhattan, itu juga bisa sampainya di daerah atau di station Oculus ini. Gitu. Nah yang berikutnya lagi juga ada yang menarik di sekitar situ adalah Red Cube. Kalian bisa lihat di sini ada videonya. Red Cube itu adalah kubus merah besar. Itu titik tumpuannya hanya di satu titik gitu. Nah, itu Red Cube ini juga sebuah statu yang didesain oleh arsitektur dari Jepang. Nah, yang terakhir dekat-dekat situ juga kalian pernah dengar ada Trump Building. Nah, Trump Building ini tidak terlepas dari presiden lalu Amerika yang sebelumnya Donald Trump. Ini adalah kantor atau bangunan markasnya beliau, tempat pusat dari perusahaan-perusahaannya. Itu ada di Trump Building, sini juga ada. Oke, mungkin pada tayangan video kali ini kita cukupkan sekian. Perjalanan kita sudah cukup banyak untuk mengeksplor Lower Manhattan. Di tayangan berikutnya kita akan juga bisa lihat Brooklyn Bridge, jembatan yang sangat fenomenal dan legenda di New York. Dan juga pastinya ikon menarik kota New York, ya apalagi kalau bukan patung Liberty. Nah, saksikan terus channel YouTube ini, don't miss it, and check it out.